meskipun ulama, kalau ingin punya anak ulama harus cinta dengan ulama. Kalau orang itu tidak cinta dengan ulama, oh anaknya tidak bisa jadi ulama. Dalam kitab taklim itu begitu. Itu orang itu kalau ingin jadi ulama, meskipun dia ulama harus cinta dengan ulama. Kalau tidak cinta dengan ulama, meskipun dia ulama, anaknya tidak bisa jadi ulama. Apalagi yang bapaknya bukan ulama. Kok tidak ada cinta dengan ulama? Oh, lebih-lebih lagi tidak bisa. Gitu. Maka kita ini harus punya prinsip itu tadi, cinta dengan ulama. Hafid Quran, maka orang yang hafid Quran tadi bisa menyelamatkan dia, memasukkan dia ke dalam surga Allah SWT. Nah, kalau orang alim lebih lagi, orang alim bisa mensyafaati tergantung bagaimana dia di dunianya ini. Semakin besar ilmu, manfaat ilmunya, maka semakin besar, semakin banyak juga orang-orang yang akan disyafaati oleh orang yang alim tersebut. Semoga kita semua dapat barokahnya ilmu-ilmunya Rasulullah dan orang-orang yang telah mengamalkan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur di sini ini, masya Allah, kita di tempat sini ini telah hidup ini. Hidup pesantren, masya Allah, ini sebagai amal jariyah. Dikatakan di antara amal jariyah itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka ulama mengatakan, dikatakan dalam satu hadis, kalau memang orang itu tidak bisa menjadi ahli ilmu, kun aliman au muta'alliman, kalau orang itu tidak bisa menjadi orang alim yang mana fadilahnya seperti itu tadi, maka jadilah dia orang yang belajar ilmu agama, sehingga fadilahnya juga besar, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Kalau belum bisa jadi orang alim, minimalnya jadi apa? Kun muhibban, jadilah kalian orang-orang yang cinta kepada ilmu agama. Sehingga meskipun dia tidak alim, meskipun dia tidak orang yang belajar ilmu agama, tetapi ketika cinta dengan ilmu agama, cinta dengan orang-orang yang ahli agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan barokah yang sama. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang ahli dzikir, maka mereka tidak akan celaka. Dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang ahli dzikir itu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka orang duduk bareng aja dengan mereka, maka mereka jadi asbab turunnya rahmat kepada mereka, orang yang duduk di dekatnya, sehingga tidak akan celaka. Bagaimana kalau orang itu orang alim yang dia mengamalkan ilmunya? Oh, tentunya ini juga akan dapat keberkahan yang serupa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ini cara mewujudkan ilmu ini? Kalau ilmu dunia, Pak, ilmu dunia ini antara anak dengan bapak itu tidak nyambung, itu bisa. Bapaknya petani, anaknya jadi insinyur, jadi ahli hukum, bisa. Yang penting anaknya rajin belajar, bisa. Tapi kalau ilmu agama, oh tidak bisa. Ilmu agama ini antara seorang ayah, seorang ibu dengan anaknya harus ada kesinambungan, harus ada hubungan, harus ada kecocokan. Tidak mungkin lahir, tidak mungkin wujud orang-orang yang alim, nanti bapaknya di rumahnya mereka ini tidak jaga amalan, kemudian mengharapkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Itu secara uruf sangat sulit. Ada mungkin Allah kuasa, tetapi sangat sulit. Dan makanya para ulama itu yang dicontohkan oleh mereka, orang-orang yang menjadi alim kebanyakan adalah sebab pengorbanan orang tuanya diantaranya. Kalau kita pernah dengar pimpinan NU Mbah Hasyim Asy'ari, nah, Mbah Hasyim Asy'ari itu Pak, itu termasuk 11 orang bersaudara. Maka beliau itu punya ibu namanya Bunyai Halimah bin Utsman. Jadi Bunyai Halimah bin Utsman bin Basambu bin Pangeran Benowo, putranya Joko Tingkir. Nah, gitu. Nah ini Mbah Hasyim Asy'ari ini, ibunya ini, kok beliau ini punya anak 11 jadi ulama besar semua.
Sampai yang terbesar adalah Basyir Asy'ari yang punya gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu bukan ulama biasa. Kalau Syekh itu biasa-biasa, tapi kalau sudah Hadratus Syekh itu berarti gurunya maha guru. Begitu itu. Maka ini yang dapat gelar Hadratus Syekh zaman itu tidak banyak. Beliau itu dikatakan dapat gelar Hadratus Syekh. Kenapa? Karena bisa menghafal kutubus sittah, kitab hadis yang begitu tebalnya, 6 kitab hadis hafal dengan sangatnya. Dari segi keilmuan seperti itu, dari segi keberkahan, bagaimana kita rasakan? Berapa juta orang di Indonesia dari tahun ke tahun yang dapat barokahnya beliau, yang akidahnya lurus sebab beliau, yang ibadahnya betul sebab beliau. Berapa banyak orang yang jadi murid-murid beliau, sehingga semuanya menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Kok bisa wujud seorang seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu bagaimana ini? Maka diceritakan oleh para ulama, di antaranya ini adalah sebab pengorbanan orang tuanya. Maka beliau itu mempunyai seorang ibu namanya Bunyai Halimah itu tadi. Di antara amalannya ibunya itu apa? Ibunya itu puasa 3 tahun, Pak. Wah, kuat kita puasa 3 tahun. Puasa 3 tahun itu berarti liburnya 1 tahun 5 hari. Liburnya itu 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Tasyrik. Jadi liburnya itu 3 hari, Pak. Selain itu puasa, terus puasa dahar. Memang dikatakan dalam satu hadis, man shoma dahra duyyiqat lahu sab'atu abwabin nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kuat puasa dahar, puasa terus menerus, maka akan disempitkan untuk dia 7 pintu neraka. Nah, itu diantara fadilahnya. Ini kalau orang kuat, kalau nggak kuat nggak usah. Ini kalau orang kuat itu boleh. Itu bahkan sebagian sahabat, Pak, seperti Sayyidina Abdullah bin Zubair, saking kuatnya badan beliau, itu kuat 15 hari 15 malam makannya sekali. Ada nggak orang sekarang kuat? Sebabnya kenapa? Itu katanya suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair masih kecil, maka Rasulullah SAW ini bekam. Tahu bekam ya? Diambil darahnya itu. Maka oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, kamu taruhlah ini darah saya di tempat yang tidak pernah dilihat oleh seorang pun. Maka Abdullah bin Zubair ini kemana nih ditaruh? Akhirnya diminum. Duh, darah apa enggak najis? Oh beda, Pak. Kalau darah kita najis, jijik, baunya amis. Kalau darahnya Rasulullah tuh enggak manis. Itu di Temboro itu sekarang ada ini bekas-bekas yang diduga sebagai darahnya Rasulullah SAW. Itu dipakai orang tabarukan. Itu ada sekarang tetesannya. Keringatnya Rasulullah SAW itu ada. Baunya sampai sekarang tuh wangi. Ada sorban yang dulu diduga dipakai Rasulullah SAW. Itu baunya itu ditacium wangi. Apa di darahnya Rasulullah SAW. Kotoran kita, kalau kotoran manusia ini umumnya, itu enggak ada orang yang mau dikasih. Lihatnya atau jijik. Tapi kalau kotorannya Rasulullah itu enggak najis. Saking mulianya Rasulullah SAW. Maka tadi ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair diberi darah oleh Rasulullah SAW, bukannya dibuang, tetapi darahnya diminum. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang darahnya bergabung dengan darahku, maka dia tidak akan masuk neraka selamanya. Nah, itu fadilah akhiratnya. Ternyata di dunia, Pak, badannya Rasulullah itu badan yang kuat. Itu sampai dokter-dokter itu mengatakan, kalau orang itu transfusi darah, maka harus pilih darahnya orang yang soleh. Kalau enggak, kenapa? Kalau darah yang diberikan nanti darahnya penjahat, nanti akan ketularan jahatnya. Kalau darah yang ditransfusi itu nanti darahnya pemabuk, biasanya sifatnya akan nular juga kepada dia. Nah, ini yang masuk darahnya Rasulullah, orang yang terbaik. Dunia ini diciptakan oleh Allah karena apa? Karena Rasulullah SAW. Seumpama tidak ada Rasulullah, maka dunia tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seumpama bukan karena engkau hai Muhammad, saya tidak akan menciptakan dunia dengan segala isinya. Bagaimana kemuliaan Rasulullah? Maka darahnya tadi diminum oleh
Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Zubair. Maka ketika diminum, ternyata tiba-tiba badannya itu fisiknya jadi kuat sekali. Beliau itu kuat, makannya hanya 15 hari sekali. Nah, ada orang-orang itu seperti itu. Ini ada orang kuat sebulan makan sekali, ya gak apa-apa kalau kuat. Kembali ke tadi, maka tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu apa? Beliau itu puasa 3 tahun. Tahun pertama apa? Niat nirakati anak cucu beliau. Tahun yang kedua nirakati apa? Nirakati santri-santri beliau. Tahun yang ketiga apa? Nirakati agar masyarakat manusia di seluruh alam dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pikir seorang wanita. Sebab pikirnya seorang wanita itu tadi pengen nirakati anaknya, pengen nirakati santrinya, pengen nirakati manusia semuanya. Maka Allah telah wujudkan, lahirlah dari rahim beliau ulama-ulama besar, di antaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang mana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga menurunkan orang-orang yang besar. Saudara-saudara beliau menurunkan orang-orang besar, kiai-kiai besar sampai sekarang. Beliau mendidik murid-muridnya. Maka Bapak kalau lihat pondok Tebu Ireng dan pondok-pondok yang lain, ini coba lihat, ini barokah ibu tirakatnya ibunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Muridnya ribuan. Berapa banyak orang yang nyantri di sana kemudian jadi kiai besar, punya murid ribuan juga. Di antaranya barokahnya ya kita ini Satu Temboro ini. Karena guru kita Kiai Mahmud rahimahullahu taala termasuk muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Berarti dapat barokah tirakatnya ibunya Mbah Hasyim. Termasuk tirakatnya yang ketiga, bagaimana tirakatnya agar seluruh masyarakat di Indonesia ini di seluruhnya diperbaiki oleh Allah. Maka Bapak lihat bagaimana besarnya jasanya NU telah menjaga agama di negeri ini. Ini berkat siapa? Berkat tirakatnya orang tua untuk anaknya. Maka inilah ilmu agama, Pak. Ilmu agama itu tidak bisa dipisahkan antara tirakat anak, tirakat orang tua dengan anaknya. Kalau ini ceritanya Syekh Hasyim Asy'ari, maka ada cerita gurunya lagi. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Kalau Bapak ke Jawa ada namanya Termas. Termas itu mana? Utaranya Ponorogo, selatannya Ponorogo. Nah, di situ itu Termas itu Pacitan. Itu dulu ada ulama kondang. Ada ulama kondang namanya Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Jadi beliau ini lahir di Mekah. Beliau lahir di Mekah, ngajinya di Mekah. Seluruh ulama dunia termasuk Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah murid beliau. Maka tirakat ini bagaimana ini kok bisa lahir seperti Syekh Mahfud yang ilmunya dipelajari orang seluruh dunia. Ini gurunya ulama-ulama seluruh dunia. Maka diceritakan, Mbak, Syekh Mahfud ini punya ibu. Ibunya itu dulu punya kebiasaan setiap malam itu tahajud. Nah, ini kejadian ini tahun 1800-an. Tahun 1800-an itu belum ada sumur bor. Jadi kalau mau nimba ya pakai ini, pakai sumur itu. Nah, sumur di gunung itu biasanya itu dalam, Pak. 30 meter, 40 meter begitu. Maka ibunya Syekh Mahfud itu setiap menjelang tahajud, maka beliau itu ambil air ditaruh ke bawah. Nah, zaman dulu kan embernya nggak kayak sekarang, Pak. Kalau sekarang kan embernya plastik, dari bawah penuh sampai atas penuh, ya kan? Kalau zaman dulu embernya itu dari anyaman bambu. Kalau dari anyaman bambu itu kayak eboran, itu kalau nggak cepat kira-kira airnya habis ya. Akhirnya habis itu, apalagi dalamnya 20 meter lebih. Coba, yang nimba wanita, kalau yang nimba laki-laki mungkin bisa bus-bus cepat. Nah, kalau nimba wanita bagaimana? Maka ibunya Mbah Hasyim itu, ibunya Syekh Mahfud At-Turmusi, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari itu bagaimana? Setiap fajar maka beliau nimba air sendiri. Timbanya dibikin besar dengan maksud apa? Sampai atas airnya masih. Tiba-tiba, Pak, suatu malam, Masya Allah, Allah tunjukkan kuasanya kepada ibunya Syekh Mahfud ini tadi. Air yang ditimba, tetapi ketika sampai atas yang terjadi bukan air, tetapi mutiara. Oh, kalau ibu-ibu, bapak-bapak lagi nimba air jadi mutiara, bagaimana? Masya Allah, nusratullah, ya kan? Kita ini mah
Ini tapi ibunya Syekh Mahfud tuh beda. Ketika melihat ini air yang berubah jadi berlian. Berlian itu harganya lebih mahal dari emas. Kecil berlian aja mungkin emas kiloan harganya itu. Berlian penuh satu ember. Maka ibunya Syekh Mahfud tadi bilang, ya Allah, bukan ini yang saya kehendaki ya Allah. Bukan berlian ini ya Allah yang saya kehendaki ya Allah. Tetapi saya ingin anak cucu saya, murid-murid saya jadi orang-orang yang makbul di sisimu, jadi ulama-ulama. Oh, maka betul Pak, sebab pikirnya seorang ibu tadi, mujahadahnya seorang ibu tadi, waroknya seorang ibu tadi, lahirnya Syekh Mahfud At-Turmusi dengan Syekh Abdullah, Syekh bin Yati. Dari dua ini, yang satu ngajar di Mekah, seluruh ulama-ulama Mekah orang Indonesia jadi imam Masjidil Haram Pak. Bagaimana? Coba bayangkan, tahun 1900 orang Indonesia jadi imam di Masjidil Haram di Mekah. Tahun 1900 jadi gurunya para guru di Mekah. Inilah siapa? Syekh Mahfud. Nah, beliau ngajar di sana, muridnya seluruh dunia. Yang adiknya kembali ke Termas, punya pondok Termas. Dan kita ini orang-orang Tembur ini barokahnya Termas. Kenapa? Karena dulu Kiai Mahmud rahimahullah ta'ala juga mondoknya di Termas. Jadi kita ini ya sedikit banyak kecipratan bagaimana barokah tirakatnya seorang ibu, pikirnya seorang ibu, waroknya seorang ibu. Inilah bagaimana pentingnya orang tua itu banyak doa untuk anaknya. Ini kalau cerita dalam kejadian sekarang. Kalau dalam Qur'annya bagaimana? Ada juga, yaitu ceritanya Hannah, ibunya Siti Maryam. Ketika beliau mengandung, maka Hannah istrinya Imran telah bernadar, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, saya ini nadar ya Allah, ini anak yang dalam perut saya ini ya Allah muharrar. Muharrar itu bagaimana? Bebas dari dunia hanya untuk agama saja. Nadarnya seorang wanita, pikirnya seorang wanita, tetapi Allah uji. Jadi ketika orang itu amal agama, maka biasanya awal-awal tuh datang ujian Pak. Pengennya punya anak laki-laki yang akan meneruskan perjuangan ayahnya Imran, yang mana Imran itu dulu termasuk imam Masjidil Aqsa. Pengennya neruskan, bapaknya imam, kiai, ya anaknya neruskan. Ternyata diuji oleh Allah, yang lahir seorang perempuan. Nah kalau perempuan bagaimana ini? Gak bisa ngimami. Tetapi karena keikhlasan ibunya, ketulusan ibunya, kesungguhan ibunya, maka akhirnya dari perempuan ini bukan perempuan yang biasa, Maryam itu kalau diterjemahkan maknanya adalah amatullah. Amatullah itu kalau laki-laki Abdullah, yaitu orang yang ahli ibadah, begitu, hambanya Allah. Maka dari Maryam ini ternyata lahirlah Nabi Isa alaihissalam, yang mana beliau ini diangkat jadi nabi, jadi rasul, ulul azmi. Bahkan nanti di akhir zaman akan turun lagi untuk membunuh Dajjal. Sebab apa ini? Sebab ketulusan niat seorang ibu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai wali santri, sebagai bapak, hendaknya ini punya pikir yang tinggi untuk anaknya. Anak saya ini ya pokoknya harus ada yang jadi ahli agama untuk simpanan saya di akhirat. Dan bagaimana kita itu senantiasa doa untuk anak-anak kita. Dikatakan dalam hadis, doanya seorang ayah, itu doanya orang tua untuk anaknya adalah seperti doanya Nabi untuk umatnya. Ini dikatakan dalam Hilyatul Auliya itu begitu. Doanya orang tua untuk anaknya adalah seperti doanya Nabi untuk anaknya, untuk umatnya. Kalau doanya seorang Nabi untuk umatnya bagaimana? Pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau kita dengar bagaimana ceritanya bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu Pak, itu punya bapak namanya Abu Quhafah. Nah, beliau bapak seperti itu. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar itu masuk Islam, bapaknya itu belum masuk Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW, minta didoakan agar bapaknya masuk Islam. Didoakan Rasulullah, langsung masuk Islam.
Doanya dulu para nabi bagaimana? Ketika para nabi ini sudah dibikin jengkel oleh umatnya, kalau para nabi itu doa kebaikan untuk umatnya pasti akan dikabulkan juga oleh Allah. Begitu juga doanya nabi, ketika nabi sudah dibikin jengkel oleh Allah, maka doa seluruh umatnya pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua juga sama. Kalau orang tua ini doa kebaikan untuk anaknya, maka berarti anaknya juga nanti akan dikasih kebaikan oleh Allah, karena doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Sebaliknya, kok orang tua sering berkata buruk kepada anaknya, naudzubillah, mungkin juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang tadi doakan buruk untuk umatnya. Maka penting ini Bapak Ibu punya anak, ya kan? Bapak Ibu punya anak itu jangan sampai keluar ini dari mulutnya kata-kata yang buruk untuk anaknya. Senakal-nakalnya anak, maka jangan sampai kita ini mengatakan kata-kata yang buruk untuk anak kita. Oh tolol ini, oh goblok ini, oh enak ini kurang ajar nih. Naudzubillah. Jangan sampai kita ini berkata begitu kepada anak kita. Nanti kalau ucapan kita ternyata didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, maka yang rugi adalah kita sendiri. Karena terkadang itu seorang bapak itu diuji oleh anaknya, Pak. Diuji dengan anaknya nakal, Masya Allah, ini sudah diopeni sungguh-sungguh, anaknya nakal. Senakal-nakalnya anak, jangan sampai kita itu mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Maka di Jawa itu ada seorang Kiai Kondang. Beliau itu termasuk hidupnya zaman Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Syekh Ihsan Jampes. Kalau Bapak ke Kediri, ada namanya daerah Jampes. Nah, Syekh Ihsan Jampes itu satu-satunya ulama di dunia ini yang bisa mensyarahi kitabnya Imam Ghazali, yaitu Minhajul Abidin. Nah, Minhajul Abidin itu tentang tasawuf. Jadi sudah Imam Ghazali ngarangnya tahun 400, belum ada yang bisa mensyarahi sampai lahirlah Syekh Ihsan Jampes yang wafat tahun 53. Baru kemarin itu Pak, wafatnya tahun 1953. Nah, orang baru ini. Nah maka diceritakan ini Syekh Ihsan Jampes itu Masya Allah, dulunya katanya itu anaknya itu nakal. Jadi saking nakalnya itu bukan sekedar bandel, seneng main judi katanya. Nah, tapi orang tuanya ini enggak marah terus keluar kata-kata yang buruk. Tetapi terakhir kali, maka orang tuanya ini, neneknya ini sudah hampir putus asa. Maka ketika neneknya putus asa, Syekh Ihsan Jampes, Ihsan yang masih muda ini tadi, dibawalah menuju ke makam kakeknya katanya, saudara bapaknya, pamannya, namanya Kiai Yahuda. Maka di situ tadi neneknya itu bilang, ya Allah, Nek Ihsan ini tidak bisa diperbaiki, ya Allah, matikan saja. Berani nggak doain gitu Pak? Ini agak ganas ini orang tuanya nih. Ya Allah, mungkin saking ini putus asa, ini tidak bisa nasihati tukang maksiat, ya kan? Sudah saking putus asanya bilang, ya Allah, nek anakku ini, putuku ini, cucu saya ini tidak bisa diperbaiki lagi, ya Allah, matikan saja ya Allah. Maka malamnya itu Syekh Ihsan Jampes tiba-tiba mimpi ketemu kakeknya. Mimpi ketemu kakeknya, diapain? Kepalanya itu dihantam pakai batu, hancur. Wow, langsung ketakutan ini Ihsan Jampes ini tadi. Akhirnya apa? Setelah ketakutan dia mondok, belajar, jadilah ulama yang kondang pada zamannya. Yang mana beliau bisa menyusun 2 kitab besar, di antaranya banyak karangannya. Yang terkenal adalah Sirajul Abidin, 2 jilid besar yang sampai sekarang dijadikan materi pokok di Azhar. Coba bayangkan, orang Indonesia nggak pernah mondok ke Arab, asli lulusan Indonesia, karangannya dipakai di luar negeri Pak. Karangannya dibaca seluruh dunia. Nah, bagaimana itu? Inilah, ya ini tadi, ketika orang itu sudah diterima Allah, pengorbanan orang tuanya, akhirnya Allah timbulkan hal-hal yang ajaib. Maka kita ini banyak doa untuk anak-anak kita, insya Allah ya. Loh, saya ini sudah banyak doa, kok udah dikabul-kabulkan. Ini anak saya perasaan tiap malam saya doakan, kok udah ada perubahan sih. Perasaan ini tiap habis sholat saya doakan, kok belum ada perubahan sih. Oh belum, kurang doanya mungkin. Lebih banyak lagi, doa lagi, pasti akan dikabulkan oleh Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a." Allah itu senang orang yang ketika berdoa ilhah. Ilhah itu bagaimana, Pak? Terus gitu. Kalau manusia kita diminta, belum dikasih minta lagi, belum dikasih minta lagi, kira-kira marah nggak, Pak? Anak kita minta sama kita, "Pak, minta uang." Kita nggak kasih. Minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Lama-lama jengkel nggak? Jengkel itu. Ada teman kita biasa minta terus, belum kita kasih minta lagi, minta lagi, minta lagi, jengkel kita. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala kebalikannya, semakin kita minta terus, semakin kita merengek terus, semakin kita nangis terus, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin cinta kepada kita. Dan mungkin Allah itu belum kabulkan. Kenapa? Karena masih menguji kita. Maka kiai-kiai dulu kita di Temboro itu kasih ini, minimalnya anaknya itu dibacakan Fatihah lah. Bacakan Fatihah, kalau bisa setiap habis sholat itu 21 kali. Jadi habis sholat 21 kali niat untuk nirakati anak cucunya. Nah, jadi ini saya baca Fatihah khusus untuk anak cucu saya 21 kali. Maka insya Allah nanti akan ada perubahan untuk anak-anak kita, insya Allah ya Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tadi contoh-contoh orang tua yang mereka mentirakati anaknya dengan cara berdoa, dengan cara tirakat, dengan cara puasa. Bahkan ada Pak di Jawa ini, termasuk leluhurnya orang Temboro itu tirakat, ada namanya Mbah Kiai Mahfud. Mbah Kiai Mahfud itu dari Temboro itu min jihatil istrinya Mbah Kiai Mahmud itu punya ayah namanya Mbah Kiai Mahfud. Maka Mbah Kiai Mahfud itu pingin nirakati anak itu bagaimana? Maka beliau itu selama 40 hari 40 malam tinggal di dalam kamar, tidak makan, tidak minum. Maka ketika lihat ini, istrinya itu sudah Masya Allah khawatir sekali. Ini kok 40 hari 40 malam tidak keluar kamar, itu bagaimana ini? Maka ketika keluar dalam keadaan sudah kurus, kering kerontang, keluar dari kamar tidak bisa berdiri, sambil merangkak lah, sambil merangkak, saking nggak kuatnya sudah. Tetapi apa? Sebab tirakat beliau, Bapak bisa lihat bagaimana santrinya di Temboro, bagaimana santrinya di Cabang nirakati anak putunya, santrinya itu seperti itu. Pengorbanan Kiai Mahfud kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang beliau dapatkan sekarang, rasanya tidak ada apa-apanya. Dulu mujahadah pol-polan, tetapi ketika lihat anak cucunya jadi kiai-kiai yang besar, punya murid yang banyak, rasanya tidak ada apa-apanya. Inilah kalau orang itu berkorban, maka nanti akan disenangkan oleh Allah SWT. Insya Allah ya Pak. Kita ini doa lah pokoknya, doa untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita, semuanya biar jadi orang-orang yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang orang ini dia ini nirakati anaknya, terkadang itu dengan cara mungkin dengan banyak sedekah. Saya ketemu orang zaman sekarang, maka beliau ini di antara nirakati anaknya dengan cara sedekah. Di antaranya kalau yang jadi ulama besar, kalau Bapak baca kitab taklim, ada namanya seorang ulama ahli fikih besar. Maka ulama ini Pak, di antara amalannya, ulama itu kata kalau pengen punya anak ulama, kata pengarang taklim itu, ini bukan kata saya, ini pengarang kitab taklim, itu meskipun ulama, kalau pengen punya anak ulama harus cinta dengan ulama. Kalau orang itu tidak cinta dengan ulama, oh anaknya tidak bisa jadi ulama. Dalam kitab taklim itu begitu. Itu orang itu kalau pengen jadi ulama, meskipun dia ulama harus cinta dengan ulama. Kalau tidak cinta dengan ulama, meskipun dia ulama, anaknya tidak bisa jadi ulama. Apalagi yang bapaknya bukan ulama. Kok tidak ada cinta dengan ulama? Oh lebih-lebih lagi tidak bisa. Gitu. Maka kita ini harus punya prinsip itu tadi, cinta dengan ulama. Maka diceritakan ini. Itu ada dua cerita. Yang satu ceritanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau ini Al-Imam Ghazali yang kitabnya bisa kita rasakan sampai sekarang, ilmunya bisa kita rasakan sampai sekarang. Itu bapaknya itu dulu orang biasa, pedagang Pak.
pedagang manisan. Nah, tetapi beliau ini pedagang manisan yang cinta kepada para santri, cinta kepada ahli ilmu. Maka bapaknya Al-Imam Ghazali itu punya kebiasaan, kalau beliau ini dagang, tiba-tiba ketemu dengan orang belajar, maka permennya itu manisannya dibagikan kepada para santri. Nah, ini santri-santri ini kecil-kecil, permen aja udah senang itu, kasih gitu. Lalu bapaknya Imam Ghazali itu begitu, saking cintanya dengan ulama, makanannya habis dibagikan. Maka sebab cintanya dengan ulama itu tadi, maka lahirlah beliau punya dua orang putra, namanya sama-sama Muhammad, yang satu Muhammad Al-Ghazali, yang satu kakaknya juga Muhammad. Sama-sama jadi ulama besar, sama-sama jadi wali besar, yang ilmunya bisa kita rasakan sampai sekarang. Ini pengorbanan orang sebab sedekah. Kalau kita kembalikan ke Quran, maka Bapak kalau bercerita, baca ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu yang ma'ruf punya dua orang istri, Pak, Siti Hajar dan Siti Saroh. Katanya dia mengatakan punya dua orang lagi, ada namanya Konturoh. Konturoh itu melahirkan orang mana? Ada yang mengatakan daerah Melayu nih, Kamboja dan sekitarnya. Itu termasuk anak turunnya Nabi Ibrahim dari istri namanya Konturoh. Maka di Kamboja sana ada namanya Bani Konturoh katanya. Wallahu a'lam yang benar itu yang mana. Betul. Punya dua orang istri, ada dua orang budak. Maka istri yang pertama yaitu Siti Saroh, itu beliau itu punya kelebihan yang beda dengan orang lain. Kata Kiai dulu ketika menjelaskan, di antara asbab Siti Saroh itu dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih anak yaitu Nabi Ishak alaihissalam, yang mana Nabi Ishak ini melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf, dan dari sinilah lahir ribuan nabi dari Bani Israel. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim ini adalah anak turunnya Nabi Ibrahim. Seluruh nabi dari Bani Israel ini adalah anak turunnya Siti Saroh radhiyallahu ta'ala anha. Nah, apa amalan beliau? Maka dikatakan dalam Quran dulu, Kiai rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, di antara amalan Siti Saroh itu seneng jamu tamu. Jadi kalau ada tamu datang, maka tamu itu diikram, dijamu. Maka dikatakan dalam Quran, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra faqalu salama faqala salam fama labitha an ja'a bi ijlin hanid. Maka ceritanya ini, suatu ketika maka Allah SWT telah mengutus para utusan, para malaikat untuk menghancurkan kaum Lut. Karena kaum Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim, bahkan masih sepupu dengan Nabi Ibrahim. Maka Allah utuslah pemuda-pemuda yang ganteng untuk menuju ke kaumnya Nabi Lut. Tetapi sebelumnya mereka telah singgah di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika singgah di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka mengucapkan salam, dijawab salam oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu sudah takut ini. Nah, akhirnya dikasih tahu nggak usah takut. Maka di antara amalannya istrinya Nabi Ibrahim itu apa? Ketika datang para tamu-tamu ini tadi, maka dikatakan dalam Quran, fama labitha an ja'a bi ijlin hanid. Maka tidak dalam waktu yang lama, langsung ketika tamu datang langsung disuguh, diikram oleh istrinya Nabi Ibrahim. Nah, ini di antara amalannya. Maka Allah SWT dalam ayat setelahnya bagaimana? Fabasyarnahu bighulamin alim. Karena dia punya amalan seperti itu tadi, seneng nyuguh tamu. Kalau nanti ada tamu 3 hari, 4 ini, 15 hari, disuguh dengan baik. Ada tamu siapapun disuguh dengan baik. Maka kita niru-niru amalannya istrinya Nabi Ibrahim, Pak. Dengan harapan apa? Sama sebagaimana dulu istrinya Nabi Ibrahim, ketika dia menjamu tamu, dikasih anak yang alim, yang melahirkan para nabi-nabi Bani Israel seluruhnya, ribuan nabi. Maka kita juga berharap dengan ikram kita, suguhan kita, maka Allah SWT kasih kita keturunan-keturunan yang hebat. Insya Allah ya Pak. Ini diantara amalannya itu begitu. Di antara amalannya lagi, kata Kiai rahimahullahu ta'ala, biar orang itu punya anak yang soleh, maka orang itu punya amalan berjuang fisabilillah.
Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau itu di daerahnya kekuasaan Namrud, maka ketika beliau selesai dibakar tetapi tidak menimbulkan efek apapun, tidak menimbulkan masalah apapun, maka akhirnya Nabi Ibrahim hijrah. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka ketika Nabi Ibrahim di kampungnya, di negaranya sudah terdesak, maka akhirnya Nabi Ibrahim pergi bukan untuk kerja, bukan untuk jadi TKW, bukan untuk jadi TKI, bukan untuk apa, untuk kerja di sana, bukan, tetapi pergi untuk menyiarkan agama ini. Ketika dia pergi menyiarkan agama ini, maka disertai dengan doa kepada Allah SWT, Rabbi habli minas shalihin. Maka Allah SWT berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka aku memberikan kepada Nabi Ibrahim anak yang halim. Kalau tadi sebab istri yang pertama senang menyuguh tamu, maka dikasih anak yang alim dalam Quran. Kalau sebab perjuangan bapaknya, kemudian dia doa, maka Allah kasih dia anak yang halim. Halim itu apa, Pak? Halim itu orang yang lembut, yang tidak mudah marah, tidak mudah dibikin orang itu tidak mudah dibikin marah, orang itu lembut. Dan katanya halim ini lebih tinggi, halim ini tadi, alim dengan alim itu lebih tinggi halim. Sebab dari perjuangan ini dikasih anak yang halim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana Nabi Ismail akhirnya menurunkan Nabi yang tertinggi, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meniru perjuangan mereka, tirakatnya ulama-ulama dulu, dengan berbagai macam cara. Insya Allah ya Pak. Nah, ini yang dapat kita sampaikan. Mari sekarang langsung doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nas'aluka ya Allah bi annaka anta Allah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. نسألك الاستقامة على شريعة الغراء وطريقة البيضاء وجهد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الإنس والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اهدي أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya bacaan doa tadi maka berakhir acara kita pada sehari ini. Mudah-mudahan ada berkah bagi kita semua. Bersama-sama kita tutup dengan doa Bismillah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritahukan kepada seluruh undangan agar tidak pulang dahulu karena kita akan makan bersama. Sekian, terima kasih. Allah.
Cek. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.